Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kesekian kalinya. Saya ingin meluruskan tentang sekolah SMK Negeri 12 yang terjadi khususnya di awal bulan Januari, di saat Bu Kepala Sekolah ini baru menginjakkan kaki di sekolah SMK Negeri 12. Ya, di awal ini saya mau ceritakan apa adanya. Kalau kemarin saya agak sembunyi-sembunyi, tapi sekarang saya mau apa adanya, apa yang dirasakan oleh para teman-teman manajemen. Ketika itu sebelum serah terima jabatan, ya, kita kedatangan tamu Bu Sahroh namanya, atau Bu Lili, yang berasal dari Lumajang, SMK Negeri 2 Lumajang, pindah ke Surabaya. Serah terima itu sebenarnya belum kelar, masih belum terjadi. Tapi di saat itu saya kurang ingat tanggal berapa gitu, di awal Bu Lili ini sudah pindah ke MES SMK Negeri 12. Padahal di situ kepala sekolah yang lama masih belum mindah barang-barangnya. Ya, beliau Pak Kone namanya, itu masih ada kesibukan, belum sempat untuk pindah-pindah ruangannya itu. Tapi sama Bu Lili sudah dipindah-pindah semuanya itu, dipindah-pindah semuanya. Kita kebetulan ada di luar bersama beberapa teman wakil kepala sekolah, dan juga di situ ada juga KTU Bu Ida namanya. Itu apa rasan-rasan gitu ya, ngobrol sama saya itu, Pak Kapolri, apa kira Pak Kono masih riwariwi ke ruangan ini, kok sudah dipindah-pindah, apa nggak jaga perasaannya Pak Kono ya, ya apa nanti kalau Pak Kono datang. Waduh, jadi semua waka itu begitu, termasuk Pak Yunarto juga, semuanya dipindah, minta uang untuk ganti ini, ganti ini, ganti ini. Itu masih belum melaksanakan tugasnya, sudah begitu. Jadi semua waka itu sudah ngeremeng gitu, sudah ngeremeng. Lalu benar, ketika saya pulang menjelang maghrib itu dari sekolah SMK Negeri 12, di tengah jalan saya ketemu sama Pak Kone, ya, dada, dia dari mobil, saya juga dari mobil, dada menyampaikan Pak. Terus nyampe betul, beliau telepon, Pak Kone itu telepon, Pak Kapolri, apa iki kok wis dipindah, ya apa terus, ya apa Pak sampean Pak, aku sih enggak apa-apa, nyonya aku sing gak enak gitu, jadi fotonya dipindah, ininya dipindah gitu ya. Itu sudah membuat sakit hati, kasihan juga. Itu di awal, di awal. Maka juga merasakan itu, tidak boleh berbohong, dosa kalau berbohong. Lalu setelah mulai melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, di awal-awal sudah banyak komplainan. IG, Instagram itu rame, malah malah SMK Negeri 12 dirubah menjadi SMA. Sudah banyak penolakan itu. Saya nggak tahu awalnya, komite tidak tahu awalnya. Rame. Saya kebetulan punya grup wali murid. Saya ditelepon, Pak Kapur, itu baca di grup. Itu rame loh Pak, banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Gitu. Setelah saya baca, oh iya bener. Gitu ya. Banyak penolakan. Termasuk juga ada jurusan film itu yang bikin film, ya, memberi testimoni tentang kepemimpinan kepala sekolah ini. Gitu. Yang sekolah itu rencananya mau begini, mau begini, mau begitu. Terus jamnya anak-anak berkreasi itu juga dibatasi gitu. Seperti sekolah biasa, seperti sekolah umum, sehingga para guru-guru yang muda-muda ini juga gelisah juga gitu. Ini pemimpin yang model gimana ini? Gitu loh.
Itu ada kok di filmnya itu. Saya baca, saya melihatnya filmnya itu keren dan saya mendukung gitu. Kenapa? Saya ini kan alumni SMSR, cikal bakalnya SMK Negeri 12. Saya ini lulusan ketiga. Jadi saya merasa mengikuti merasa ikut memiliki sekolah itu. Saya nggak mau dong sekolah kita, sekolah saya juga, sekolah teman-teman saya juga bermasalah, tidak tampak seninya. Kita nggak mau. Kita mau mempertahankan bahwa sekolah SMK Negeri 12 itu sekolah seni. Sekolah seni seluruh Indonesia terbesar gitu loh. Sekolah SMK ya. Itu. Lalu pertengahan jalan di bulan Januari itu banyak anak-anak yang bermasalah, di antaranya HP disita karena tidak punya seragam atau seragamnya yang rusak, disuruh membeli, kalau tidak punya uang disuruh hutang di koperasi, HP-nya disita. Mulai rame. Terus rambut yang agak gondrong, kita maklum loh, di sekolah itu sekolah seni. Jadi kalau gondrong, asalkan jangan yang berlebihan, agak gondrong itu saya rasa wajar. Saya rasa wajar. Dari dulu sekolah seni itu ya seperti itu. Baju yang coret-coret, yang banyak kotor gitu, dengan dengan cat. Itu hal yang wajar karena memang sekolah seni. Sekolah seni. Ya, kelebihannya sekolah seni ya seperti itu. Tuh. Terus ada lagi yang komplain, ada anak putri yang mau pentas di sekolah atau mau ujian di sekolah, dia pakai make up dari rumah sehingga pakai bangisnya ini ya, lipstiknya itu agak menor ya, bedaknya agak tebal karena dia mau pentas gitu. Mau perform di sekolahan. Di tengah jalan, di depannya teman-temannya, di depannya guru-guru, itu anak itu di stop, dihapus, bedaknya dihapus. Gitu loh. Katanya anak-anak, alay, cari muka. Itu ya, itu. Dan itu membuat shock ke yang bersangkutan, bikin malu, komplain. Akhirnya ya, karena rame-rame sebegitu, IG-nya juga sudah banyak kecaman, sudah rame-rame. Sehingga saya itu punya inisiatif, saya diminta tolong sama wali murid untuk menengahi gitu. Karena Bu Sahroh ini ditemui sama wali murid menghindar terus. Ada kok chattingannya, ada rekamannya dengan murid. Saya sempat ngobrol sama wali murid lewat meeting Zoom. Ya. Terus karena genting begitu, maka tanggal 22 Januari ya, setelah habis maghrib setengah 7 atau jam 7 itu saya adakan rapat lewat online ya, dengan beberapa wali murid. Banyak itu pesertanya itu. Mereka mengecam sekali, meminta kepala sekolahnya diberhentikan. Bahasanya sudah tidak seperti, wih, kacau. Tuh, tanggal 22. Banyak yang sudah nuduh yang tidak sudah dulu tidak seperti ini, Pak. Ini kepala sekolah kalau bisa diberhentikan, kembalikan lagi ke Lumajang. Itu rata-rata bilangnya begitu. Ada kok buktinya. Ada kok datanya. Kita semuanya kan by data. Ya, itu. Lalu karena mereka mau demo di saat tanggal 24 rencananya ada tamu itu dari gubernur di SMK Negeri 12. Nah, rencana siswa itu mau demo di tanggal 24. Terus terang kalau seperti itu saya ini nggak ikhlas ya. Kalau sekolah dipermalukan, saya tidak mau itu. Saya tidak mau, saya mencegah. Makanya sesuai dengan perintah instruksinya kepala sekolah Pak Kapur, tolong dikondusifkan, tolong dihandle ya Pak, tolong selesaikan, bantu Pak Kapur kan jenengan orang lama. Saya rekam tuh pembicaraan itu, saya rekam pembicaraan Bu Sahroh, Bu Lili itu, saya rekam. Oke, baik Bu, saya
bantu menyelesaikan, saya redam. Maka tanggal 23 Januari saya undang mereka untuk datang ke tempat saya. Kita kumpulkan di ruang aula. Lagi-lagi Bu Zahro tidak mau menerima tamu itu. Yang menerima tamu adalah satu, saya, bendahara komite saat itu, masih belum mundur ini, lalu Pak Mardi, Bu Tri, Pak Ari. Jadi 3 orang ini adalah waka. Di situ kita temui, kita bahas di situ. Kita bahas, ada kok fotonya, ada kok videonya. Karena sekali lagi, saya memang suka main merekam. Karena itu data, supaya kita aman, supaya kita ini apa ya, lepas dari jeratan hukum ya, kalau seandainya di kemudian hari ada masalah. Makanya saya hobi merekam, baik itu merekam terang-terangan, ada juga yang saya pakai pulpen tuh ya, kamera kecil tuh. Tanggal 23 itu rapat dan saya sampaikan ke mereka bahwa ya semuanya itu ini, akhirnya redam, sungguh pun tidak maksimal ya, redam. Hari Jumat itu hari Jumat itu ya, saya ada tamu dari alumni SMKI sama SMSR, ada tamu, ada 3 orang. Sebelum hari Jumat itu saya sudah izin berkali-kali, baik secara langsung ya, baik itu secara langsung maupun saya WA, saya minta izin ke Bu Zahro, ke Bu Lili. Iya, minta izin mau menggunakan ruangan rapat kepala sekolah untuk menerima tamu, karena di ruangan komite itu dikunci pintunya, karena Bu Nancy selaku pegawai di situ itu dia pergi ke Jagir, makanya ruangannya dikunci, dan ruangan yang lain itu dipakai untuk MBG. Maka saya terima tamu ya hari Jumat itu, setelah rapat saya meredam siswa wali murid itu, terima tamu sehabis sholat Jumat. Datanglah tamu, kita ngobrol, kita terima, ngobrol lah, mulai membahas rencana reuni itu. Saya ditemani sama Pak Rudi BPOPP saat itu ya, bendahara BPOPP selaku tuan rumah lah ya, mewakili. 10 menit atau 15 menit kemudian saya diusir. Siapa yang datang ke ruangan saya itu Mas Brian. Saya yakin Mas Brian tidak berjalan sendiri, pasti ada yang instruksikan gitu. Ya sudah, saya tersinggung, jujur saya tersinggung, saya merasa nggak dihargai. Saya itu loh habis membantu beliau meredam siswa supaya tidak ada unjuk rasa, karena kalau unjuk rasa itu memalukan. Saya selesai, saya berhasil, kita berhasil meredam. Ketika saya mau pinjam ruangan rapat kepala sekolah, kok saya digitukan? Saya dipermalukan di depan alumni. Sudah, saya speak up memang. Saya viralkan memang. Karena memang orang ini tidak bisa dibiarkan. Saya viralkan. Karena saat itu ya, sebelum saya viralkan, saya minta penjelasan dari pihak sekolah. Tidak ada yang menghubungi saya. Tidak ada yang menghubungi saya. Tidak ada yang berusaha meredam saya. Itu aneh. Ketika ada gejolak begitu, diam. Dan sepertinya membiarkan saya untuk memviralkan masalah itu. Saya viralkan memang. Sampai 1.000 lebih penontonnya itu. Ya. Dah. Selesai. Lalu ketika ada acara idul apa ya? Ada acara ketika tanggal 15 ya, Maret, bulan Ramadan, saya itu diajak Pak Mardi, wakil kepala sekolah bidang humas. Beliau itu orang baik, teman saya. Saya diajak ke ruangan Bu kepala sekolah.
untuk meminta maaf. Itu saya disuruh minta maaf. Tapi nggak apa-apa, saya lakukan demi sekolah kondusif. Saya lakukan saat itu. Tapi awalnya juga ada juga Pak Rudi BPUPP itu berupaya. Saya hargai Pak Rudi, thank you. Pak Rudi itu menyarankan Pak Kapolri dengan minta maaf, dengan tulis, dengan di kertas gitu ya, nulis di kertas, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi merekam video atau memviralkan. Jadi saya disuruh minta maaf. Aneh. Udah lanjut, Pak Mardi ngajak saya, ya sudah saya temui. Saya mengikuti arahannya Pak Mardi, saya datang ke ruangannya Bu Kepala Sekolah. Di dalam ruangan kepala sekolah itu ternyata ada Bu Sahro, Bu Lili, ya, posisinya tahu, saya rekam kok saat itu. Saya rekam semuanya. Jadi ada Bu Lili, ternyata di situ juga ada Pak Abing. Pak Abing duduk di sebelah utara, di videonya ada kok. Ya, terus ada Pak Mardi, masih ada Pak Mardi di situ, ada Bu Lili, terus ada anaknya Bu Lili. Terus ada 2 lagi orang. Saya nggak tahu, itu ada yang pakai tato, ada yang rambutnya gondrong. Besar-besar orangnya. Di antara 2 itu ada yang mengeluarkan senjata, dugaan saya itu senjata api, pistol. Jadi pistolnya itu dikeluarkan, terus dikokang gitu, cret, gitu ya, cret, pelurunya dikeluarkan. Saat itu Pak Abing di videonya ada itu. Pak Abing itu berusaha menyentuh pistol itu, tapi tidak diperbolehkan gitu. Terus Bu Sahro bilang, wes, gak usah. Gitu. Ada kok rekamannya. Jadi saya luruskan, saya tidak pernah bilang, saya nggak pernah ketemu sama wartawan, dan saya tidak pernah bilang bahwa pistol itu ditodongkan ke saya, tidak. Kalau di media kan ramenya ditodongkan, tidak. Pertanyaannya, mulai kapan undang-undang darurat itu tahun undang-undang nomor 12 ya, undang-undang darurat 12, silakan cek di Google, tahun 51 ya, dicek itu di Google, bahwa tidak boleh di sekolah itu ada senjata api, apapun alasannya, siapapun orangnya, aparat pun juga tidak boleh. Itu berlaku dari dulu. Itu pertanyaannya, wartawan juga tanya, LSM juga bertanya, kok bisa lalai kepala sekolah itu, kok membiarkan ada senjata api masuk di sekolah, apalagi di ruangan kepala sekolah. Menjadi tidak aman sekolah itu ya. Berikutnya, setelah pertemuan itu, karena ada senjata api, saya keluar saat itu. Pak Mardi tahu saya keluar, tidak sempat ngobrol panjang lebar, cuman ada sempat ngobrol beberapa, baru saya keluar karena saya takut. Jujur saya takut, saya merasa terancam saat itu. Tapi saya diam, saya nggak mau rame. Kenapa? Saya mau sekolah itu kondusif. Saya tidak mau sekolah saya itu termasuk sekolah saya loh, karena saya alumni loh. Saya nggak mau sekolah saya itu jelek ya. Setelah itu saya keluar, oke, udah selesai. Setelah lebaran ya, di mana-mana instansi itu mestilah ada acara halal bihalal, entah itu besar-besaran, entah itu yang sederhana. Dan di sekolah SMK Negeri 12 itu ada acara halal bihalal, dan saya nggak diundang, saya nggak dilibatkan. Itu juga ini menjadi presiden buruk. Saya nggak tahu waka-waka staf itu kenapa kok nggak mau ngajak saya. Tapi saya yakin bukan waka ini, dalangnya bukan waka. Karena saya tahu waka-waka itu
para manajemen sama saya itu sehati, setahu saya nggak tahu yang sebenarnya, tapi bagi saya itu sehati. Ada Bu Nancy, sungguh pun nomor saya diblokir, tapi saya tetap positive thinking. Setiap kali ada apa-apa saya mesti minta tolong ke Bu Nancy. Sungguh pun nomor saya diblokir, saya nggak ada marah. Mas Brian, Butri, nggak ada masalah. Pak Ari, semuanya nggak ada masalah. Bahkan bendahara bos yang dulunya memang menghendaki saya untuk dipecat, ada kok Waka yang membocorkan itu. Tapi saya nggak mau buka. Nanti kalau seandainya terpaksa di pengadilan, saya buka. Semuanya baik-baik Waka-Waka itu ke saya, dan saya merasakan baik. Saya merasakan baik. Ya, itu halal bihalal. Yang kedua, di hari Jumat tempo hari itu ada acara LKS, lomba kompetensi siswa, besar-besaran itu. Di situ tempat penutupannya, mengundang orang banyak sekali. Saya lagi-lagi tidak dilibatkan, tidak diundang. Saya bukan butuh diundang, bukan saya gila hormat, tapi etikanya itu mana ya? Saya ini ketua komite loh, mewakili wali murid loh. Saya mewakili wali murid. Mana etikanya itu? Komite tidak diundang, tidak dikasih tahu. Nggak diundang nggak apa-apa, tapi dikasih tahu. Itu. Saya lagi-lagi saya diamkan. Saya nggak ada gejolak. Hati nggak terima. Wali murid juga bertanya-tanya. Tapi saya mau diam. Kenapa? Saya nggak mau ribut di sekolah SMK Negeri 12 ini. Saya mau kondusif. Ya. Lalu berikutnya, berjalannya waktu, ada acara Indis. Di situ ditentukan ada penarikan iuran sebanyak 400.000 per anak. Semua kelas 12 wajib membayar itu. Siapa yang menentukan 400.000 itu? Siswa, panitia. Guru hanya pembimbing, hanya mengarahkan. Jadi tidak ikut campur guru. Memang arahannya begitu. Saya juga mengarahkan, tolong guru jangan ikut campur ya urusan Indis karena ini ada uang gitu. Dan sudah sesuai, aman ya, aman. Saya teken, kepala sekolah tidak mau teken, saya yang teken. Saya dirayu sama Bu Umi, sama kakom saya diajak musyawarah di depan di pendopo ya, di pendopo belakang. Saya diajak ngobrol, ada Pak Haidi, ada banyak Pak Wiji, para kakom. Akhirnya karena saya diyakini, ya Pak memang harus diteken komite karena ini ada uangnya, ya sudahlah saya teken. Jadi permintaan uang itu yang ke wali murid itu adalah ketua pelaksana ya, aura kebenaran itu, terus sama ketua komite. Apa itu artinya? Berarti yang melaksanakan acara itu adalah panitia, diketahui ya sama komite, karena di situ ada tanda tangannya komite. Pertengah jalan ada masalah, ada isu tentang loh kok 435, kok 400 lebih ini gitu ya. Saya berusaha menanyakan ke Bu Umi, karena setahu saya guru pembimbingnya, ketuanya adalah Bu Umi. Saya telepon Bu Umi, nggak pernah diangkat. Saya WA juga nggak dibalas. Sampai sekian hari, sampai masalah itu saya selesaikan tanpa Bu Umi. Saya redam wali murid itu. Bagaimana itu? Sudahlah, pokoknya berjalan lancar. Berikutnya, menjelang hari hanya saat arahan dari sekolah, siapa saja yang mau diundang, maka salah satu panitia datang ke guru, ditemuilah di situ ada Bu Umi, ada Butri, Waka Kurikulum, ada Bu Angki, ada Bu Enda, ya tuh. Panitia tanya, Bu, yang mau diundang siapa saja? Disebutlah, ada Pak Kone,
mantan kepala sekolah, ada Pak Praci mantan kepala sekolah, ada orang dinas, ada orang pariwisata, ada sponsor, ada ini manajemen segala macam, dan Pak Kapur ketua komite dilewati. Lagi-lagi tidak punya etika. Apakah itu Putri? Saya kok yakin bukan. Saya yakin bukan Putri. Karena tahun kemarin, selama saya jadi ketua komite di situ, saya diundang. Karena di situ ada tanda tangan saya, ada tanda tangan komite. Kenapa saya kok nggak diundang? Maksudnya apa? Itulah bentuk penghinaan. Setelah didesak saat hari H, bukan didesak, tapi saya pertanyakan itu, kenapa saya kok nggak diundang? Ada apa ini? Akhirnya dibuatkan undangan, nyusul. Aneh, lucu. Dengan penuh hormat, saya tidak hadir. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya merasa dihina, Allah yang akan membalas. Berjalannya waktu, saya disarankan untuk temui Bu Khofifah sama ke DPR. Karena saya sudah mengadu ke Pak Kacapdin, tidak ada tanggapan tentang senjata api itu juga. Saya mengadu ke Bu Kabid juga. Saya mengadu ke Pak Kadis juga, tidak ada tanggapan. Makanya langkah terakhir saya 2 ke Bu Khofifah, kantor gubernur, dan ke DPR. Alhamdulillah. Sekali lagi, kalau bukan pertolongan dari Allah, tidak mungkin ini terjadi. Dalam satu langkah saya ketemu 2. Ya, 2 tujuan itu ditempuh dalam satu sesi. Gubernur ketemu, saya sampaikan, saya curhatkan kalau saya merasa terancam di sekolah itu ada senjata api. Yang kedua, saya bisa sampaikan ke DPR. Sebentar lagi saya hearing dengan anggota Dewan Komisi E. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Rasio. Saya sampaikan ke Pak bagian pendidikan, Pak Suli Daim. Mengecam mereka. Kok sampai senjata api masuk di sekolah? Itu berat loh Pak, pasalnya itu Pak. Harus dipecat itu guru kepala sekolahnya itu. Tuh. Itu. Jadi saya minta sekali lagi, ini penjelasan dari saya terakhir ya Bu, kepala sekolah, bukan kepala sekolah, tapi ke para teman-teman Waka semuanya. Saya merasakan saya tetap baik ke jenengan semuanya, ke Waka-Waka, Putri, Pak Mardi, Pak Yunarto, Bu Lulu, Pak Ari. Saya masih menghormati jenengan semuanya. Ada data yang selama ini, ada buku yang belum pernah dilaporkan ke saya, tapi saya punya. Saya insya Allah saya simpan kok. Ada laporan buku yang sebenarnya, yang realistis, yang realita dengan yang terjadi di sana, yang selama ini disembunyikan di saya punya. Semenjak zamannya Pak Praci sampai ke Pak Kone saya punya. Kan semuanya apapun mesti by data ya. Saya punya, dan saya insya Allah saya tidak mungkin bongkar itu semuanya, tidak mungkin. Kecuali ya Pak ya Bu, nanti Pak Mardi sama Pak Abing kita ketemu di pengadilan. Tolong sampaikan cerita itu yang sebenarnya, apa yang terjadi di tanggal 15 Maret itu. Jangan berbohong Pak Mardi, daripada nanti semua teman-teman kena. Saya bongkar semuanya. Kita tunggu di pengadilan. Tapi tunggu reaksinya dari Pak Kadis 1-2 hari ini. Ini sudah melebar.
Jadi minta tolong bicara jujur saat di pengadilan. Saya tidak mau ungkap yang lain-lain kalau Pak Mardi cerita yang sebenarnya. Karena kemarin Pak Mardi katanya di telepon Pak Kiswanto mengaku bilang bahwa Pak Mardi tidak melihat ada pistol di situ. Saya yakin Pak Mardi orang baik kok. Saya masih yakin sekali. Setiap kali saya ke sana itu sering melihat Pak Mardi ngaji. Saya yakin insya Allah Pak Mardi amanah dan bisa dipercaya. Kalau nggak mungkin lah Pak Mardi berbohong, karena nanti ada sumpah di bawah Al-Quran. Ada sumpah di bawah Al-Quran. Ya, ada sumpah di bawah Al-Quran. Apalagi nanti di sidang memberi kesaksian bohong di undang-undang, di pasalnya itu Pak, ancamannya 7 tahun. Dan saat itu juga pasti dilakukan penahanan Pak. Tapi saya yakin Pak Mardi tidak begitu. Saya yakin sekali. Saya yakin Pak Mardi ini orangnya baik. Saya yakin. Jadi nasibnya teman-teman Waka, Bu Nancy, Pak Praci, itu segala macam ada di tangannya Pak Mardi. Kalau Pak Mardi berbohong di persidangan nanti, ya terbongkar semuanya. Kita siap-siap saja. Ini video tidak saya edarkan kemana-mana. Cukup yang membaca yang saya kasih adalah Waka saja. Hanya Waka, tidak yang lain. Minta tolong jangan disebarluaskan dulu video ini. Ya. Jadi kalau saya menjelek-jelekan sekolah, yuk baca dengarkan video saya dari tadi awal. Adakah saya yang menjelek-jelekan? Bagaimana perjuangan saya menghadapi LSM? Bagaimana sampai saya itu ditabrak orang kecelakaan itu? Apakah itu? Apakah itu? Bagaimana saya digeruduk sama LSM di rumah? Bagaimana? Saya tetap stagnan, tidak berubah untuk mengesifkan sekolah, mengesifkan buku yang goib itu. Kok saya dituduh menjelek-jelekan sekolah? Tuh. Saya masih berbaik hati. Saya masih menaruh hormat kepada teman-teman Waka. Kita sudah baik, Bu. Saya tuh eman dengan hubungan dengan Waka itu. Saya eman. Saya itu jujur. Saya sering cerita ke istri saya itu. Terutama ke Bu Nancy sama Bu Tri. Betul Bu, saya nggak ada sedikit pun jelek hati ke Bu Tri, ke Bu Nancy, Brian. Jenengan sama semuanya, Pak Ari, Pak Yunarto, Pak Mardi. Nggak ada saya itu, nggak ada menjelek-jelekan jenengan semuanya, teman-teman Waka atau staf, tidak ada. Ini terjadi Pak. Semuanya terjadi begini karena saya dibiarkan. Beda dengan metodenya penanganannya Pak Kone. Ketika saya menghadapi Pak No, ya, saya mau dibunuh. Ini kedua kali loh saya terancam mau dibunuh itu. Terancam 2 kali saya itu. Pertama sama Pak No, yang kedua sama oknum polisi, katanya polisi yang di ruangnya kepala sekolah itu. Saya 2 kali. Tindakannya Pak Kon apa? Saya didatangi sama Pak Kon bersama Pak Ari waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sakit asam urat. Ada kok fotonya. Masuk ke kamar saya. Tuh, duduk di situ Pak Kon sama Pak Ari duduk di situ. Karena saya nggak bisa jalan keluar karena lagi sakit. Didatangi. Gentleman. Pak Ari gentleman, Pak Kone juga.
minta maaf, minta maaf atas nama Pak No saat itu. Beliau minta maaf. Apa? Ya redam, selesai. Lah ini kan tidak. Dua kali ya, dua kali kejadian ini. Yang pertama di bulan Januari, Februari itu kan saya speak up. Kenapa saya kok speak up viral-viral gitu? Karena saya dibiarkan. Saya dibiarkan. Ini yang sekarang saya belum memviralkan. Tapi media yang sudah memviralkan. Saya sendiri tidak memviralkan. Media yang memviralkan. Mengenai kemarin Pak Suli, DPRD dari Amanat Nasional, tanya ke Bu Sahro. Kebetulan ada saya di depannya itu. Bu Sahro, anggota komite tidak berkenan dengan saya. Ini ada banyak wartawan yang telepon saya pagi ini, mau ketemu. Katanya para anggota komite pengurus yang lain itu tidak berkenan karena saya maunya sendiri. Itu melintir itu. Mereka itu Pak Pras, Bu Ningrum dan yang lain semuanya itu sudah dari awal ketika saya diancam mau dibunuh sama Pak No itu mereka sudah mau minta mundur. Berkali-kali Pak Pras itu sering mengajukan mengundurkan, ngajak-ngajak saya mundur. Saya diarahkan kata-katanya sama Pak Pras. Pak Kapur bilang begini loh, karena saya cinta terhadap SMK Negeri 12 maka saya mengundurkan diri. Saya sampaikan saya itu ke Pak Kone, ke Pak Ari tahu kok. Dari awal, dari awal. Nah kemarin itu terakhir Bu Ningrum itu ketatap sama KTU karena tanya sesuatu terus disengol-sengol gitu. Terus Bu Ningrum itu punya ide tentang aplikasi, tidak digubris. Dia marah ngomong ke saya. Bu Ningrum lah juga yang ngomong, yang minta Pak, yang memberitahu Pak ini ada pembukuan dua Pak. Saya yakin ada dua laporan ini Pak. Satunya untuk Pak Kapur, satunya untuk kepala sekolah. Yang benar ini. Sebelum Bu Nirwono ngomong begitu, saya sudah pegang gitu. Buku itu sudah pegang. Saya dapat itu dari orang dalam. Itu kalau saya bongkar, kena semua itu guru-guru. Uang komite tidak boleh untuk PNS. Itu undang-undangnya jelas. Jadi itu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya sekali lagi dengan kerendahan hati saya izin, saya pamit, saya mengundurkan diri dari komite. Pak Mardi nanti ketemu di sidang ya, kita ketemu di sidang. Saya harap Pak Mardi menjaga rahasia sekolah ya, dengan cara Pak Mardi harus jujur. Salam hormat saya untuk Pak Mardi. Salam sehat semuanya. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bekerja sama dengan saya. Terima kasih. Saya kangen dengan acara sarangan ya. Ke tempo hari ke Selekta, kangen. Insya Allah. Saya tidak menghendaki keadaan ini. Berat sebenarnya. Saya eman dengan hubungan baik dengan teman-teman itu. Mohon maaf. Saya tidak sempurna. Mohon maaf.
Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.